Pernah kepikiran nggak sih soal salah satu teka-teki sejarah paling besar dan paling menarik di Indonesia? Sesuatu yang benar-benar membentuk negara kita hari ini, tapi ternyata asal-usulnya itu masih jadi perdebatan panas loh di antara para ahli. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya. Gimana ceritanya Indonesia, kepulauan yang lokasinya jauh banget dari tempat lahirnya Islam, kok bisa jadi negara dengan populasi Muslim nomor satu di dunia? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Tapi jangan harap jawabannya sesederhana itu. Sejarah masuknya Islam ke Nusantara itu bukan satu garis lurus. Ini lebih mirip kayak puzzle raksasa yang rumit dengan paling nggak ada 4 teori utama yang saling adu kuat. Anggap aja kita lagi jadi detektif sejarah. Yuk kita periksa semua petunjuknya satu persatu. Oke, investigasi kita mulai. Pertama-tama, kita kenalan dulu sama para tersangka utamanya. Ada 4 jalur besar yang diajukan para sejarawan, dan masing-masing punya bukti dan pendukungnya sendiri. Nah, ini dia ringkasannya. Pertama, ada teori Gujarat dari India yang katanya terjadi di abad ke-13. Terus, ada teori Arab yang klaimnya jauh lebih tua lagi, abad ke-7, langsung dari pusatnya. Terakhir, ada juga teori Persia dan Tiongkok yang lebih menyoroti pengaruh budaya di abad ke-15. Coba deh perhatiin beda tahunnya, jauh banget kan? Ini nih salah satu poin yang bikin perdebatannya jadi seru. Baik, kita buka file kasus yang pertama. Selama bertahun-tahun, ini adalah teori yang paling populer dan paling banyak dipegang orang. Teori yang menunjuk ke satu arah, India. Inti dari teori Gujarat ini simple. Katanya, proses masuknya Islam ke Nusantara secara besar-besaran itu dimulai di abad ke-13. Dan yang bawa agamanya itu bukan orang Arab langsung, tapi para pedagang Muslim dari Gujarat, India, yang memang sudah dari dulu punya hubungan dagang sama kita. Terus apa aja buktinya? Pertama, ya jelas, jalur perdagangan antara Nusantara dan India itu udah super sibuk dari zaman dulu. Kedua, dan ini yang dianggap bukti paling kuat, adalah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Batu nisan bertahun 1297 ini coraknya mirip banget sama batu nisan yang ada di Cambe, Gujarat. Ditambah lagi, ada catatan dari penjelajah legendaris Marco Polo yang juga mendukung cerita ini. Tapi, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Sejarawan lain mulai menemukan kejanggalan. Mereka bertanya, oke, batu nisannya memang mirip, tapi bukannya di abad ke-13 wilayah Gujarat itu sendiri masih mayoritas Hindu? Terus ada pertanyaan kritis lainnya. Kalau memang lewat jalur dagang, kenapa harus lewat perantara India? Kenapa nggak langsung aja dari orang Arab? Keraguan-keraguan inilah yang membuka pintu untuk teori berikutnya. Oke, saatnya membuka berkas kasus nomor 2. Teori ini bisa dibilang jawaban langsung untuk menyanggah teori Gujarat. Dan, wow, teori ini menarik mundur garis waktu kedatangan Islam jauh sekali ke belakang. Teori Arab atau sering juga disebut teori Mekah, pada dasarnya bilang gini, lupakan abad ke-13. Islam itu sudah ada di Nusantara dari abad ke-7. Bayangin, itu hampir sezaman dengan masa awal perkembangan Islam itu sendiri. Dan yang membawanya adalah para musafir dari Arab yang datang langsung untuk berdagang sambil berdakwah. Dan bukti untuk teori ini kuat banget loh. Ada catatan sejarah Tiongkok yang menyebutkan kalau di tahun 674 Masehi sudah ada perkampungan Muslim Arab di pesisir barat Sumatera. Gila, awal banget kan? Selain itu, ada bukti lain yang sangat meyakinkan. Mazhab fikih yang dianut kerajaan Samudra Pasai itu Syafi'i, persis kayak di Mekah dan Mesir. Beda banget sama Gujarat yang mayoritas bermazhab Hanafi. Sampai gelar rajanya pun, Al-Malik, itu khas dari Mesir, bukan India. Tapi ya, namanya juga teori selalu ada tapinya. Tantangan terbesar buat teori Arab ini adalah minimnya sumber tulisan dari zaman itu yang menjelaskan secara detail gimana persisnya proses penyebarannya. Bukti arkeologis dan budayanya ada, tapi catatan naratifnya itu yang kurang lengkap. Penyelidikan kita belum selesai. Ternyata bukan cuma ada 2 pemain utama. Ada lagi pihak-pihak lain yang juga meninggalkan jejaknya yang sangat penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Mari kita lihat pengaruh dari Persia dan Tiongkok. Jejak budaya itu seperti sidik jari dalam sejarah, susah dihapus. Dari Persia misalnya, kita bisa lihat ada tradisi perayaan 10 Muharram atau Tabuik di beberapa daerah di Sumatera, yang akarnya kuat dari tradisi Syiah Persia. Nah, kalau dari Tiongkok, buktinya lebih visual lagi. Lihat aja deh arsitektur masjid-masjid kuno di Demak atau Cirebon, ada sentuhan gaya Tiongkoknya. Bahkan, pendiri Kesultanan Demak Raden Patah itu punya darah Tionghoa. Oke, kita udah bahas soal siapa dan kapan. Sekarang ada pertanyaan yang nggak kalah krusial. Gimana caranya?
Gimana caranya sebuah ajaran baru bisa diterima dengan begitu baik dan menyebar seluas ini di Nusantara? Kuncinya ada di metodenya. Kalau ngomongin penyebaran Islam, khususnya di Jawa, kita nggak mungkin nggak bahas soal Wali Songo. 9 wali ini bukan cuma sekedar pendakwah biasa, mereka itu bisa dibilang jenius kebudayaan. Mereka menyebarkan Islam bukan dengan cara yang kaku, tapi dengan sangat cerdas, memadukannya dengan seni dan tradisi lokal yang sudah ada, seperti wayang dan gamelan. Mungkin warisan terbesar dari para wali Songo ini adalah sebuah institusi pendidikan yang sangat unik dan kuat sampai sekarang, pesantren. Ini bukan cuma sekolah, pesantren itu pusat kaderisasi, tempat para santri tinggal dan mendalami Islam secara total. Institusi inilah yang jadi tulang punggung penyebaran dan penjagaan ilmu-ilmu keislaman di seluruh kepulauan ini. Jadi poin pentingnya adalah, proses islamisasi itu nggak lewat satu jalur tol, tapi lewat banyak jalan tikus secara bersamaan. Semuanya berawal dari kontak di pelabuhan dagang, terus dilanjutkan dengan dakwah yang damai, diperkuat lewat pendidikan di pesantren, dipercepat lewat pernikahan dengan kaum bangsawan, dan yang paling penting, bisa diterima luas karena kemampuannya untuk menyatu dengan budaya lokal. Setelah kita periksa semua berkas kasus, semua petunjuk sudah kita kumpulkan, sekarang tibalah kita di bagian akhir penyelidikan ini. Jadi, apa putusannya? Nah, ini dia pertanyaan pamungkasnya. Setelah melihat argumen dari Gujarat, Arab, Persia, dan Tiongkok, jadi mana teori yang benar? Mana yang paling akurat? Dan jawabannya mungkin agak di luar dugaan. Para sejarawan modern pada dasarnya sepakat kalau kita mencoba memilih satu teori saja dan menyalahkan yang lain, justru disitulah letak kesalahannya. Tidak ada satu jawaban tunggal yang benar. Kenapa begitu? Karena masuknya Islam ke Indonesia itu bukan kejadian satu malam. Ini adalah sebuah proses evolusi yang super lambat yang terjadi selama ratusan tahun. Proses ini seperti sungai besar yang airnya datang dari banyak anak sungai. Ada aliran dari Arab, ada sumbangan dari India, ada sentuhan dari Persia, dan juga percikan dari Tiongkok. Semuanya bercampur dan berkontribusi membentuk Islam yang khas Nusantara. Jadi, mungkin cara terbaik untuk melihat ini adalah seperti kutipan ini. Daripada kita pusing mencari satu titik awal, lebih baik kita mengagumi keindahan permadani sejarah Islam Indonesia yang ternyata ditenun dari begitu banyak benang budaya yang berbeda. Sebuah teka-teki yang justru jadi indah karena kerumitannya. Terima kasih banyak sudah menyimak.